kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada maghrib ini mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وكذلك لشيخنا المرحوم كي علي مصطفى يعقوب نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Pada minggu lalu kita sudah selesai membahas hadis yang kedua ya, atau jenis yang kedua dari hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh pertentangannya dengan riwayat perawi yang sikoh. Yang kita sebut dengan hadis maklub ya. Hadis maklub. Hadis kalau secara bahasa maklub itu terbalik. Jadi hadis maklub hadis yang terbalik. Baik terbalik pada sanadnya ataupun terbalik pada matannya. Nah, di antara bentuk yang ada pada sanad kemarin itu ada keterbalikan antara nama bapak dengan anak ya, Bapak Ibu. Jadi harusnya Murrah bin Sa'id misalnya
tapi terbalik oleh perawi setelahnya menjadi Sa'id bin Murrah misalnya. Yang harusnya Abdullah bin Umar terbalik menjadi Umar bin Abdullah. Nah, itu contoh ininya ya, contoh mudahnya. Atau misalnya hadis yang harusnya bersumber dari Salim tapi diganti menjadi Nafi' misalnya. Atau hadis yang harusnya berasal dari Nafi' tapi diganti menjadi Salim. Nah, itu. Atau seperti kasus sekarang, ya sebenarnya perkataan itu dikatakan oleh misalnya si Fulan, si Budi misalnya. Tapi karena ada tujuan-tujuan lain, maka perkataan itu diubah oleh orang. Perkataan itu bukan dari si Budi, tapi dari si Badu misalnya. Nah, itu masuk dalam bagian maklub fis sanad. Ya, maklub fis sanad. Nah, kemudian ada juga maklub atau keterbalikan bahasa yang terjadi pada matan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bentuknya ada dua juga ya. Ada yang keterbalikan yang sifatnya murni kesalahan, ya keliru. Nah, misalnya seperti hadis yang tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat kelak ya. Nah, bahasa yang terbalik itu adalah seseorang yang berinfak di mana tangan kanannya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan tangan kirinya. Ma tunfiqu shimaluhu. Nah, itu sebenarnya matanya terbalik. Ya, yang harusnya adalah seseorang yang bersedekah, tasaddaqa bi sadaqatin. Nah, kemudian tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan perawi yang siqah bunyinya seperti yang terakhir. Tapi oleh hadis maklub, ya, oleh riwayat yang maklub, itu hadisnya terbalik. Yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ya, la ta'lamu yaminuha bima tunfiqu shimaluha. Nah, itu yang terbalik. Ya, tangan kanannya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, itu kan terbalik. Biasanya yang ngasih infak itu kan tangan kanan, ini tangan kiri. Nah, kemudian contoh lain juga, ya, maklub dalam rangka menguji daya ingat seorang muhaddits. Nah, itu juga maklub juga namanya. Misalnya ada 100 hadis, masing-masing hadis kan punya sanad dan punya matan ya. Nah, 100 hadis itu diacak-acak. Sanad hadis pertama dipindahkan kepada hadis yang ke-10 misalnya. Sanad hadis ke-10 dipindahkan ke hadis yang ke-20. Sementara sanad hadis ke-20 dipindahkan ke hadis yang 90 misalnya. Jadi diacak-acak semua. Nah, itu boleh kalau dalam rangka menguji daya ingat seorang muhaddits. Tapi kalau dilakukan secara sengaja dalam rangka memalsukan riwayat, nah itu jenis jelas ya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram karena itu bagian dari mengubah mengubah hadis Nabi. Oke. Nah, itu diantara bahasan kita minggu lalu ya, hadis maklub. Ya, hadis maklub itu tergolong dhaif. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang ketiga dari pembahagian hadis dhaif yang disebabkan oleh pertentangan dengan riwayat perawi yang siqah. Nah, apa dia? Yaitu al-mazidu fi muttasilil asanid. Nah, ini jenis yang ketiga. Ya, ini hadis dhaif juga. Nah, bagaimana rinciannya? Langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mazidu fi muttasilil asanidi. Ya, al-mazid fi muttasilil asanid. Tambahan pada ketersambungan sanad. Ya.
hadis yang ada tambahan dalam ketersambungan sanadnya. Nah, jadi nanti kita akan akan mendapati ya ada sebuah sanad yang dia lebih panjang dari sanad yang lain yang membahas tema yang sama. Ya. Jadi matannya sama, tapi sanadnya ada dua. Satunya pendek, satunya panjang. Nah, gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, matannya sama, sementara ada dua sanad. Sanad yang satu pendek, yang satunya panjang. Nah, ternyata yang sanad yang panjang itu ada sisipan, ya, ada semacam tambahan yang dilakukan oleh perawi-perawi belakangan karena dia ragu terhadap sanad sebelum dia. Nah, jadi ada yang dia tambahkan gitu. Seolah-olah si perawi itu antar satu sama lain itu saling nyambung. Nah, itu gambarannya ya, al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, sekarang bagaimana rinciannya? Nah, langsung saja kita baca. Ta'rifuhu, ya, pengertian al-mazid fi muttasilil asanid. Lughatan, secara bahasa, al-mazidu ismu maf'ulin, ya, minaz ziyadati. Lafaz al-mazid, nah di atas ada al-mazid ya. Al-mazid ini merupakan isim maf'ul dari kalimat ziyadah. Nah, ziyadah ini adalah masdar yang menurut ulama Basrah, masdar itu adalah asal kata atau kata dasar dalam bahasa Arab. Dan jadi dari masdar itulah nanti kalimat itu atau kata itu berubah menjadi fi'il madhi, mudhari, kemudian isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lain. Nah, itu makanya di sini disebut minaz ziyadah. Ya. Jadi al-mazid merupakan isim maf'ul dari kata az-ziyadah. Nah, isim maf'ul berarti kata yang menunjukkan orang yang dikenai perbuatan. Al-mazid berarti sesuatu yang ditambahkan. Jadi al-mazid ini artinya sesuatu yang ditambahkan. Wal muttasilu, sementara kalimat al-muttasil adalah diddul munqati', adalah lawan dari kata munqati'. Jadi muttasil bersambung itu adalah lawan dari munqati'. Munqati' itu adalah terputus. Nah, ini jelas ya. Muttasil lawannya munqati'. Wal asanidu jam'u isnadin. Nah, sementara lafaz asanid, nah di sini kan ada asanid, muttasilil asanid. Lafaz asanid ini adalah jam'u isnadin, merupakan jamak dari kalimat isnadin. Nah, jadi dipreteli masing-masing katanya oleh musannif ini. Ya, jadi asanid adalah jamak taksir kathrah ya untuk kalimat isnad. Artinya beberapa sanad. Nah, sekarang apa pengertian istilahnya? Ya, ini kan bahasa nih. Nah, sekarang apa pengertian istilah dari al-mazid fi muttasilil asanid? Istilahan, secara istilah, ziyadatu rawin fi athna'i sanadin zahiruhu al-ittisalu. Nah, secara istilah ilmu hadis, al-mazid fi muttasilil asanid itu adalah tambahan satu perawi atau tambahan perawi di tengah-tengah sanad yang secara zahir tambahan itu menunjukkan ittisal, bersambung. Ya. Jadi ada tambahan satu orang perawi di tengah-tengah sanad yang secara zahir, ya, zahir ini maksudnya secara pandangan orang yang tidak mendalami hadis, dia akan menganggap kalau sanad itu muttasil saja. Nah, cuma sayang sanadnya agak panjang gitu, agak nazil misalnya. Nah, bagi pandangan orang awam, oh sanadnya panjang nih. Nah, nggak masalah, yang penting dia kan muttasil. Ya, sanadnya muttasil. Nah, jadi terkadang sanad yang panjang itu bermasalah, Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ada sanad nazil, ada sanad ali.
Kalau sanad Ali itu sanad yang pendek, ya, sanad yang pendek. Nah, Imam Bukhari itu punya sanad yang antara beliau dengan Nabi itu cuma 3 orang. Namanya Sulathiyat Al-Bukhari. Nah, kalau 3 orang berarti pendek sekali ya. Jadi beliau gurunya, kakek gurunya, sahabat, kemudian Nabi. Nah, itu Imam Bukhari punya Sulathiyat Al-Bukhari. Nah, kemudian kalau yang nazil, sanad yang panjang. Ya, sanad yang panjang. Nah, terkadang sanad yang panjang ini ada kalanya bermasalah. Masalahnya di mana? Salah satu masalahnya adalah kemungkinan di dalam sanad yang panjang itu ada al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, ada tambahan, ada sisipan perawi di tengah-tengahnya. Nah, sekarang apakah semua sanad yang nazil itu bermasalah? Apakah semua sanad yang nazil itu masuk dalam al-mazid fi muttasilil asanid? Nah, jawabannya tidak. Harus kita lihat dulu ya, Bapak Ibu, gejala-gejalanya gitu. Nah, ibaratnya badan, kalau misalnya corona, misalnya ya, orang bisa divonis corona itu harus ada ciri-cirinya dulu. Nggak bisa asal tuduh ya, nggak bisa asal klaim gitu. Nah, begitu juga sanad kalau seandainya nazil, apakah otomatis dhaif? Jawabannya tidak. Belum tentu ya, harus kita cek dulu Bu ya. Kita cek dulu. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana contoh konkret dari al-mazid fi muttasilil asanid. Mithaluhu, adapun contohnya adalah ma rawa Ibnul Mubaraki. Ya, qala haddatsana Sufyanu an Abdurrahman ibni Yazid haddatsani Busr bin Ubaidillah qala sami'tu Aba Idrisa qala sami'tu Wathilata yaqulu sami'tu Aba Marthadin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Nah, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnul Mubarak. Nah, Abdullah Ibnul Mubarak ini beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. Jadi beliau hidup di abad kedua ya, beliau tergolong tabi'in ya. Abdullah Ibnul Mubarak. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan. Telah bercerita kepada kami Sufyan. Nah, Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri ya. Karena kalau Sufyan bin Uyainah itu beliau wafatnya setelah Abdullah Ibnul Mubarak. Kalau Sufyan bin Uyainah wafatnya 198. 198. Kalau Sufyan bin Uyainah. Kalau Sufyan bin Uyainah itu guru dari Imam Syafi'i. Tapi kalau Sufyan Ats-Tsauri, nah beliau wafat 161. Nah, berarti Ibnul Mubarak dengan Sufyan Ats-Tsauri ini bertemu. Ya, pernah bertemu. Kemudian an Abdurrahman bin Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid, kemudian dia berkata haddatsani Busr bin Ubaidillah, gurunya Busr bin Ubaidillah, qala, berkata Busr, sami'tu Aba Idris. Nah, saya mendengarkan Aba Idris. Qala, berkata sami'tu Wathilah, saya mendengarkan Wathilah, gurunya. Yaqulu, berkata sami'tu Aba Marthad, saya mendengarkan Aba Marthad. Nah, jadi guru dari Wathilah namanya Abu Marthad. Nah, ini kan seolah-olah nyambung semua sanadnya. Nah, ya kan, haddatsana an Abdurrahman, haddatsani, sami'tu. Jadi lafaz adanya atau sighat adanya menunjukkan ittisal ya, Bapak Ibu. Sami'tu, haddatsani, seolah nyambung semua. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, Abu Marthad ini mendengar, nah berarti beliau sahabat Abu Marthad. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan juga salat menghadap ke kuburan. Nah, untuk matannya ini oleh sebagian kawan-kawan kita di di Salafi ini ada yang menggunakan hadis ini untuk membid'ahkan orang yang sholat
di musola atau di masjid yang di sana itu ada kuburan. Ya. Nah, ini hadis ini seringkali dijadikan dalil ini, wala tusallu ilaiha. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Jadi kalau seandainya di depan mihrab itu ada kuburan, katanya nggak boleh sholat di masjid itu. Nah, termasuk di Madinah itu Di ya. Madinah gimana itu? Ya, termasuk di Madinah kita nggak boleh sholat juga karena di dalamnya ada makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nah, itu kalau konsekuensinya Bu ya, kalau kita memahami hadis itu seperti itu. Kontekstual ya. Nah, padahal wala tusallu ilaiha ini dijelaskan di hadis lain. Ya, hadis lain yang berkaitan dengan larangan Nabi untuk kita mencontoh kaum Yahudi. Jadi ada hadis lain di Sahih Bukhari, jangan kamu seperti kaum Yahudi yang mana mereka itu menjadikan makom orang-orang mulia di antara mereka menjadi menjadi tempat ibadah. Nah, hadis ini dijelaskan oleh hadis lain sebenarnya. Nah, itu makanya kita nggak cukup hanya membaca satu hadis. Karena satu hadis, syawahidnya itu nanti akan saling menjelaskan antar satu sama lain. Nah, jadi yang dilarang itu sholat, tapi dengan niat menyembah orang yang ada di dalam. Nah, itu sebenarnya yang diharamkan itu. Kita sholat di depan kuburan, kemudian kita berniat, kita menyembah atau mau sujud kepada tokoh yang ada di dalam. Nah, itu yang diharamkan. Tapi kalau seandainya kita lihat, kalau kita tanyakan langsung kepada orang-orang yang sholat di Madinah, misalnya, orang yang sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, ya pasti mereka bakalan menjawab, ya kami nggak sholat menyembah orang yang di dalam, ya. Nah, mereka aja udah wafat, ya nggak mungkin lah ngasih sesuatu ke kita kan. Nah, cuma kita bertabarruk, kita bertawasul, karena mungkin sebagian mereka orang soleh misalnya. Nah, itu babnya lain bab itu bukan masuk dalam wilayah syirik, ya, karena nggak ada niat untuk menyembah orang yang ada di dalam kuburan. Nah, ini panjang perdebatannya sebenarnya. Nah, salah satu sanad dari hadis ini, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha, ternyata bermasalah, Bapak Ibu. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya sanad hadis ini yang seperti yang kita baca ini, di dalamnya ada al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, di dalam sanad ini ada sisipan nama yang menurut sanad lain yang lebih kuat, itu nama-nama itu nggak ada. Nah, pertanyaan kita, nama siapa saja yang harusnya nggak ada di sanad ini? Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, nama siapa yang disisipkan di dalam sanad ini? Oke. Nah, kita baca di poin yang ketiga, az-ziyadatu fi hadzal mitsali. Ya, tambahan yang terdapat di dalam contoh hadis ini. Nah, siapa yang ada tambahan atau nama siapa yang dicantolin di sanad ini? Nah, az-ziyadatu fi hadzal mitsali fi mawdi'aini. Tambahan di dalam sanad hadis ini itu ada di dua tempat. Ya, jadi tambahannya nggak hanya satu, ada dua. Al-mawdi'ul awwalu, tambahan yang pertama atau tempat yang pertama adalah fi lafzi Sufyana. Nah, pada lafaz Sufyan. Jadi ini lafaz Sufyan ini harusnya nggak ada, Bapak Ibu. Ya, ini tambahan. Nah, ini tambahan. Wal mawdi'u tsani, kemudian tempat yang kedua yang di dalam sanad ini yang ada tambahannya adalah fi lafzi Aba Idris. Ya, pada lafaz Aba Idris. Nah, di sini kan ada lafaz Aba Idris ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada. Ini hanya tambahan saja. Tambahan yang dimasukkan ke dalam sanad. Wa sababu ziyadati fil mawdi'aini huwal wahmu atau wal wahamu ya. Adapun sebab penambahan yang ada di dua tempat itu adalah al-waham, yaitu adanya keraguan dari perawi. Nah, jadi
kalau kita jadikan keseharian kita, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Misalnya guru kita bercerita tentang sebuah riwayat, ya. Nah, guru kita itu nyebutin silsilahnya. Saya mendapatkan cerita ini dari Fulan bin Fulan, kemudian dari Fulan bin Fulan, kemudian dari Fulan bin Fulan sampai kepada sumber berita. Nah, sebagian orang, ya sebagian kita mungkin yang nggak sikoh, yang daya ingatnya kurang, kita akan lupa-lupa ingat nama yang disebutkan guru tadi siapa aja ya. Fulan bin Fulan, si A, kemudian Fulan bin Fulan si B, kemudian Fulan bin Fulan. Nah, mungkin 3 orang di atas guru kita masih bisa kita ingat. Tapi kalau seandainya 4 atau 5, nah sebagian orang yang daya ingatnya kurang, itu pasti akan, aduh siapa ya? A bin B atau B bin A. Nah, pasti akan mulai ragu-ragu tuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan waham. Ya. Perawi yang waham terhadap nama-nama guru atau nama-nama silsilah yang disebutkan gurunya. Nah, jadi dia ragu siapa tadi ya. Nah, akhirnya dia paksakan menyebutkan, tapi ternyata setelah diteliti oleh orang belakangan, dia salah sebut. Ada nama yang harusnya nggak ada di silsilah, dia tambahkan. Nah, itulah yang terjadi pada sanad hadis ini. Nah, oke. Nah, ini keterangannya. Amma ziyadatu Sufyana fawahamun mimman duna Ibnul Mubarak. Adapun tambahan Sufyan. Nah, tadi kan tambahan yang pertama itu Sufyan, ya. Adapun tambahan Sufyan, nama Sufyan di atas itu, fawahamun adalah keraguan mimman dari perawi duna Ibnul Mubarak. Orang selain Ibnul Mubarak. Ya. Berarti yang menambahkan Sufyan ini adalah perawi yang selain Ibnul Mubarak. Jadi sebelum Ibnul Mubarak ini kan ada murid beliau ya, ada murid beliau. Nah, yang sampai kepada Imam Bukhari, yang sampai kepada Imam Muslim, yang sampai kepada Imam Tirmidzi. Nah, perkiraan salah satu mereka itulah yang salah menyebut sehingga menambahkan Sufyan di dalam sanad Abdullah bin Mubarak. Nah, kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Li'anna adadam minas thiqati rawau al-haditha an Ibnul Mubarak ya an Abdurrahman ibni Yazid mubasyaratan. Karena beberapa perawi siqah ya meriwayatkan hadis itu dari Abdullah bin Mubarak ya, kemudian dari Abdurrahman bin Yazid secara mubasyarah, secara langsung. Nah, jadi para perawi yang siqah ya berarti di jalur sanad yang lain dari hadis ini itu yang ada cuman Abdullah bin Mubarak langsung kepada Abdurrahman bin Yazid. Tidak ada Sufyan di tengah-tengah. Nah, kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut riwayat yang siqah, Abdullah bin Mubarak itu langsung kepada Abdurrahman bin Yazid. Tidak menyebutkan Sufyan. Nah, dari sinilah muncul asumsi kalau yang menambahkan nama Sufyan ini adalah murid-murid dari Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, ini yang pertama ya, ini asumsi yang pertama, Sufyan. Karena menurut riwayat yang siqah sekali lagi, itu Abdullah bin Mubarak langsung kepada Abdurrahman bin Yazid tanpa adanya Sufyan. Karena secara tahun wafat pun Abdullah bin Mubarak itu bertemu dengan Abdurrahman bin Yazid. Ya, mereka berdua ini bertemu. Jadi ya maksudnya keberadaan Imam Sufyan di sini murni tambahan dari murid-murid Abdullah bin Mubarak. Oke. Nah. Oke, walam yadhkuru Sufyan, dan mereka perawi yang siqah itu tidak pernah menyebutkan nama Sufyan. Jadi nggak ada perawi siqah itu yang menyebutkan Abdullah bin Mubarak, kemudian dari Sufyan, kemudian baru dari Abdurrahman bin Yazid, nggak ada.
Bahkan wa minhum, ya, dan sebagian dari mereka para muhaddis yang siqah itu man sarraha fihi bil ikhbar. Ya, perawi yang mensorihkan fihi pada sanad hadis itu bil ikhbar, dengan ikhbar, ya. Ikhbar ini bertemu langsung. Akhbarona. Nah, jadi sebagian perawi itu bilang lafaz adanya Abdullah bin Mubarak itu langsung akhbarona Abdurrahman bin Yazid. Nah, itu maksud bil ikhbar ini, ya. Lafaz ada yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak itu langsung akhbarona Abdurrahman bin Yazid. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Mubarak langsung bertemu dengan Abdurrahman bin Yazid tanpa adanya Sufyan, ya, Sufyan ats-Tsauri. Nah, itu pembahasan tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma ziyadatu Aba Idris fawahamun min ibnil Mubarak. Adapun tambahan Aba Idris. Nah, tadi kan ada Aba Idris, ya. Supaya pasti kita lihat. Nah, ini. Ini kan ada Aba Idris. Oke, Busru bin Ubaidillah, kemudian lewat Aba Idris, kemudian setelah itu baru Wasilah. Ya. Nah, tambahan Abu Idris itu adalah fawahamun min ibnil Mubarak. Itu adalah kewahaman, keraguan yang disebutkan, yang muncul dari Abdullah bin Mubarak. Jadi yang menambahkan nama Aba Idris ini Abdullah bin Mubarak. Li'anna adada minas thiqat, karena sesungguhnya beberapa orang dari perawi thiqah rawau al-haditha an Abdurrahman bin Yazid, ya, meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Yazid, falam yazkuru Aba Idris, tapi mereka tidak menyebutkan nama Aba Idris. Nah, jadi nggak ada Aba Idris di antara dua perawi tadi, ya, tidak ada. Wa minhum man sarraha bisima'i busrin min Wasilah. Dan sebahagian mereka para perawi siqah itu ada perawi yang mensorihkan atau yang menjelaskan bisima'i, dengan pertemuan. Nah, simak di sini kita terjemahkan pertemuan, ya. Dengan pertemuan langsung Busur dengan Wasilah. Jadi benar-benar nggak ada di tengah-tengah ini Aba Idris, sebagaimana yang ada pada sanad yang di atas ini. Di sini kan Busur bin Ubaidillah lewat Aba Idris dulu, kemudian baru Wasilah. Tapi menurut perawi-perawi yang siqah, ya, mereka menyebutkan sanadnya Busur bin Ubaidillah langsung kepada Wasilah. Nah, itu. Artinya apa? Artinya Abu Idris ini adalah murni ziyadah. Ya, murni tambahan, murni sisipan. Nah, siapa yang menyisipkan? Nah, di sini yang kena itu adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Beliaulah yang menyisipkan Abu Idris antara Busur bin Ubaidillah dengan Wasilah. Kenapa beliau sisipkan? Karena ragu, waham. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ya, misalnya guru kita nyebutin silsilah silsilah gurunya. Nah, silsilah gurunya 5 orang misalnya, 5 keturunan ke atas. Ya, bisa saja sebagai orang yang sebagai manusia biasa kita lupa-lupa ingat kan nama orang itu. Apalagi jumlahnya 5 atau 6 malahan. Nah, itulah yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau salah sebut. Ada nama yang beliau tambahkan, yaitu Abu Idris. Padahal Abu Idris itu tidak ada di antara Busur bin Ubaidillah dan Wasilah. Dan ini boleh saja terjadi, ya. Karena perawi yang siqah bisa saja tersalah. Ya, jadi perlu diingat juga Bapak Ibu, Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang yang siqah. Tapi seorang yang siqah itu tidak mustahil keliru. Jadi jangan dinafikan, jangan diadu istilah siqah ini dengan perawi yang tersalah, ya. Perawi yang siqah itu mungkin, ya, mengalami kesalahpahaman.
bisa juga mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang siqoh itu adalah kepribadiannya. Ya, sama juga orang baik bisa lupa nggak? Bisa. Ya, orang baik bisa lupa. Orang yang hafalannya kuat bisa lupa. Nah, itu. Jadi kelupaan yang satu kali itu tidak akan menafikan kesikohan seorang perawi. Oke. Nah, sekarang bisa kita simpulkan ya. Berarti di dalam sanad tadi ada al-mazid fi muttasilil asanid. Ada tambahan dalam kemuttasilan sanad. Yang pertama itu siapa? Ada Sufyan tadi ya, antara Abdullah bin Mubarak dengan Abdurrahman bin Yazid. Kemudian ada Aba Idris antara Busur dengan Wasilah. Busrin dengan Wasilah. Nah, dua itulah tambahan yang ada pada sanad yang di atas itu. Nah, artinya apa? Artinya hadis tadi wala tajlisu alal kubur, ya, berdasarkan sanad ini, ya, berdasarkan sanad yang ada di kitab ini, itu hukumnya dhaif. Hukumnya dhaif. Tapi hadis ini berdasarkan jalur yang satunya, ya, jalur yang satunya yang tidak ada Sufyan, yang tidak ada Aba Idris, nah itu sahih, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Tirmidzi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Hadis ini berdasarkan jalur yang ada di dalam kitab Taisir ini, hukumnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada sisipan nama atau al-mazid fi muttasilil asanid. Tapi matan hadis ini berdasarkan sanad lain yang tidak ada ziyadahnya, nah itu sahih. Ya, sahih. Nah, seperti itu cara menghukumi matan hadis, Bapak Ibu. Jadi mentang-mentang sanad ini bermasalah, hadis ini nggak terpakai, bukan seperti itu. Ya, bisa jadi sanad matan hadis melalui jalur A itu dhaif. Tapi matan hadis itu melalui jalur B itu sahih. Tapi berarti hadisnya masih bisa digunakan. Nah, seringkali kita tertipu dengan ini, Bapak Ibu, oleh sebagian para dai yang mudah dalam menghukumi dhaif, menghukumi bid'ah segala macam. Oh, hadisnya itu dhaif. Padahal dhaifnya hanya di satu jalur. Ya, di satu jalur, belum dari jalur yang lain. Atau belum melihat syahid dan tabi' dari hadis itu. Nah, seringkali kita tertipu dengan itu, dan umumnya yang tertipu adalah orang awam. Oh, itu hadisnya dhaif, nggak boleh diamalkan. Padahal yang dhaif itu hanya dari satu jalur. Dan jalur yang lain masih ada yang lebih kuat dari yang dhaif itu. Bahkan yang dhaif yang dia sebut itu naik menjadi hasan li ghairihi oleh sanad yang lain. Tapi karena karena mungkin hanya satu jalur yang dia kaji, kemudian hanya itu riwayat yang dia tahu, nah dia terlalu cepat dalam menghukumi dhaif, terlalu cepat dalam menghukumi bid'ah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ada syarat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Sanad yang ada tambahannya itu kita tolak sebagai hadis dhaif kapan? Nah, apakah selalu sanad yang ada tambahan yang panjang itu kita anggap dhaif? Belum tentu, harus ada syaratnya. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Yang keempat, syurutu raddiz ziyadati. Syarat tertolaknya tambahan yang ada pada sanad hadis. Syarat hadis yang di dalamnya ada tambahan tadi ditolak. Kapan itu? Nah, yushtaratu li raddi ziyadati wa 'addiha wahaman mimman zadaha syartani. Disyaratkan untuk menolak tambahan wa 'addiha dan menganggapnya sebagai sebuah kewahaman atau sebagai sebuah keraguan-raguan perawi mimman zadaha dari perawi yang menambahkannya syartani, ada dua syarat. Ya, tambahan itu baru kita klaim sebagai sebuah kedhaifan kapan?
ketika melengkapi dua syarat. Wahuma, yaitu yang pertama, ayyakuna man lam yazidha atqana mimman zadaha. Bahwa ada perawi yang tidak menambahkan nama, lam yazidha, yang tidak menambahkan tadi, atqana mimman zadaha, itu lebih mutskin. Mutskin itu artinya lebih kuat daya ingatnya, mimman zadaha, dari perawi yang menambahkan. Nah, jadi perlu kita bandingkan sanadnya, Bapak Ibu. Jadi perawi-perawi yang sebelum perawi yang menambahkan nama tadi perlu kita uji dengan perawi lain yang tidak menambahkan. Mana yang lebih kuat antara mereka ini? Yang lebih mutskin daya ingatnya. Nah, kalau seandainya yang tidak menambahkan itu lebih mutskin, nah berarti tambahan ini dhaif. Berarti benar yang tambahan itu adalah berasal dari kewahaman atau keraguan dari si perawi. Oke, satu. Kemudian yang kedua, ayyaqa at-tasrihu bis-sima'i fi mawdi'i ziyadati. Bahwa terjadi at-tasrihu, adanya pensorihan, ya, penyebutan secara jelas bis-sima' dengan mendengar langsung fi mawdi'i ziyadah, di tempat adanya tambahan. Ya, jadi adanya tasrih bisima, maksudnya tambahan itu dengan redaksi yang menunjukkan pertemuan. Misalnya haddatsana, akhbarona, amba'ana. Nah, kalau tambahannya menggunakan lafaz atau redaksi seperti ini, berarti berarti di sana itu ada kemungkinan besar ada aziyadah, ada tambahan. Oke. Fa in ikhtalla syarutani, maka jika kurang dua syarat itu, aw wahidun minhuma, atau salah satu dari keduanya, tarajjahati ziyadatu, maka penambahan itu dianggap kuat, wa qubilat, dan bisa diterima. Nah, ternyata kalau syarat ini tidak terpenuhi, berarti tambahan itu nggak perlu kita dhaifkan. Berarti yang ada tambahan itu jalur lain yang memperkuat jalur yang sebelahnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi nggak perlu sanad yang panjang yang ada tambahan itu kita dhaifkan kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Wa uddal isnadul khali min tilka ziyadati munqati'an. Dan dianggaplah sanad yang kosong dari tambahan itu sebagai sanad yang munqati'. Oh, ya berarti sanad yang nggak ada tambahan justru yang bermasalah. Justru yang pendek yang bermasalah. Nah, jadi nggak selalu sanad yang panjang bermasalah. Ya, kalau kondisi dua syarat ini tidak terpenuhi pada sanad yang panjang tadi, berarti justru sanad yang pendek yang bermasalah. Yaitu munqati, ada perawi yang terputus di sana. Lakinna inqita'ahu khafiyun, akan tetapi keterputusannya bersifat khafi, tersembunyi, ya. Wa huwa alladhi yusamma al-mursalul khafi, dan itulah yang dinamakan dengan mursal khafi, sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahagian hadis-hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad. Nah, di sini jelas Bapak Ibu, tidak semua sanad yang nazil bermasalah. Ya, ternyata kalau seandainya dua syarat yang ini tidak ada di sanad yang panjang itu, justru sanad yang alilah yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena di sana ada kemungkinan inqita'us sanad. Ya, ada kemungkinan terputusnya sanad. Oke. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu. Yang kelima, al-i'tiradatul waridatu 'ala ad-di'a'i wuqu'i ziyadati. Nah, di sini ada semacam bantahan, ya, al-i'tiradat, bantahan yang muncul 'ala iddi'a'i wuqu'i ziyadati, terhadap dakwaan terjadinya aziyadah. Jadi ada yang menganggap
istilah ziyadah atau al-mazid fi muttasilil asanid itu tidak ada dalam faktanya. Tidak ada istilah al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, ada kaum ahli hadis yang membantah itu. Yu'taradu 'ala ad-di'a'i wuqu'i ziyadati bi'tiradaini. Dikritisilah ya dakwaan terjadinya penambahan pada sanad itu dengan dua i'tirad ya, dua kritikan. Huma yaitu yang pertama in kana al-isnadul khali an ziyadati biharfi an fi mawdi'i ziyadati fayambaghi ay yuj'ala munqati'an. Jika sanad yang kosong dari tambahan ya, dari yang kosong dari tambahan berarti yang pendek ya. Itu dengan menggunakan biharfi an, dengan huruf an fi maudhi'i ziyadah, pada tempat tambahan ya. Kan ketika dibandingkan dengan sanad yang ali ya, berarti ada an sebelumnya misalnya, ada an, fayambaghi ayyuj'ala munqati'an. Maka sepantasnya lah bahwa dijadikan riwayat yang pendek itu, yang tidak ada tambahan itu sebagai riwayat yang munqati'. Nah, berarti tidak ada ziyadah di sini menurut pendapat yang menentang ini ya. Tidak ada ziyadah di sana, yang ada cuma sanad yang pendek itu munqati'. Ya, yang ada sanad yang pendeknya terputus. Jadi istilah az-ziyadah nggak ada di sana kata i'tiradat ini ya, orang-orang yang membantah adanya penambahan di dalam sanad. Oke, satu. Kemudian yang kedua, wa in kana musarrahan fihi bis-sima'. Jika ada ya sanad sanad yang kosong dari tambahan itu musarrahan, dijelaskan di sanad itu bis-sima' dengan menggunakan lafaz ada yang menunjukkan sima', seperti haddatsana misalnya, akhbarana, amba'ana, wahtumila ayyakuna sami'ahu min rajulin anhu awalan. Boleh jadi bahwa ada dia mendengarkan hadis itu min rajulin anhu, dari seseorang perawi yang anhu ya, yang berasal dari dari si perawi yang disebutkan itu awalan, di permulaan. Tsumma sami'ahu minhu mubasyaratan. Kemudian ya si perawi itu mendengarkan hadis itu minhu, dari perawi yang ada tambahannya, mubasyaratan, yang tidak ada tambahan ya. Kemudian si perawi tadi mendengarkan hadis itu dari dari gurunya itu secara mubasyarah, secara langsung. Nah, wa yumkinu ayyujaba an dzalika bima yali. Dan mungkinlah bahwa dijawab kritikan itu dengan apa-apa yang atau dengan hal berikut. Nah, jadi bantahan tidak adanya kasus al-mazid fi muttasilil asanid itu, nah itu dibantah langsung di sini. Ya. Kalau di sini kan kritikannya ya, kritikan kalau istilah ziyadah itu nggak ada. Yang ada itu cuma kalau pakai lafaz an, berarti yang pendeknya ada inqita'nya. Kemudian kalau seandainya lafaz yang sanad yang pendek itu menggunakan haddatsana, ya mungkin saja dia ketemu langsung dengan guru dari gurunya. Itu makanya dia bilang haddatsana gitu. Kemudian kalau yang ada tambahan itu bukan tambahan, tapi di sanad yang panjang dia mendapatkan matan hadis itu dengan jalur yang lebih panjang dari temannya misalnya. Ya, tapi di lain kesempatan dia ketemu langsung dengan guru dari temannya itu. Jadi seolah-olah satunya ada tambahan, satunya tidak. Padahal ya, itu adalah dua jalur yang sama-sama ada. Nah, inilah bantahannya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab bantahan itu? Yang pertama, ammal i'tiradul awwalu fahuwa kama qala al-mu'tarid. Adapun kritikan yang pertama, maka itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh pengkritik.
Nah, itu benar, ya. Jadi kritikan yang pertama ini benar. Kalau ada sanad yang ali, ya, berbeda dengan sanad yang nazil, tapi sanad ali ini pakai an, misalnya, maka bisa dipastikan sanad yang nazil itu adalah sanad yang ali itu adalah munqati', ya, karena menggunakan an, ya, atau yang kita sebut juga dengan hadis mu'an'an jadinya. Oke, berarti yang nomor satu nggak masalah, benar, ya, kritikan itu benar. Kemudian yang kedua, wa ammal i'tiradus tsani. Adapun kritikan yang kedua, fal ihtimalul madzkuru fihi mumkinun. Maka kemungkinan yang disebutkan fihi pada argumentasi itu mumkinun, itu mungkin saja terjadi. Lakinnal ulama'a la yahkumuna 'ala ziyadati bi annaha wahamun illa ma'a qarinatin tadullu 'ala dzalika. Akan tetapi para ulama hadis tidak akan menghukumi 'ala ziyadah, ya, terjadinya penambahan di dalam sanad, bi annaha wahamun, bahwasanya penambahan itu disebabkan oleh keraguan, melainkan ma'a qarinatin tadullu 'ala dzalika, kecuali bersama adanya bukti yang menunjukkan hal itu. Nah, jadi bukan berarti istilah al-mazid fi muttasilil asanid itu tidak ada, ya. Ada, dalam sebagian kasus ada gitu. Nah, buktinya seperti yang sudah disebutkan di atas. Para ulama tidak mungkin menyebutkan itu az-ziyadah kecuali mereka punya dalil. Nah, jadi di antara ahli hadis pun ada pertentangan, ya, ada debat di antara mereka. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan barusan. Nah, sekarang yang terakhir, asyharul musannafati fi, ya, karya-karya populer tentang al-mazid fi muttasilil asanid, yaitu kitab Tamyizil Mazidi fi muttasilil asanidi lil Khatibi al-Baghdadi. Nah, jadi kalau ingin mendalami contoh-contoh lain Bapak Ibu terkait dengan al-mazid fi muttasilil asanid, Bapak Ibu bisa membacanya di kitab Tamyizil Mazidi fi muttasilil asanid karya Imam Khatib al-Baghdadi. Jadi Imam Khatib ini beliau sangat sangat kreatif dan sangat produktif. Ya, hampir di setiap fan atau di setiap cabang keilmuan hadis itu beliau punya karya sendiri, dan beliau menyebutkan contoh-contohnya dan kaidah-kaidahnya. Nah, itulah beliau Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kalau ada yang ragu, ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin 5 menit, ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Ustadz. Ya, silakan. Mas. Mau tanya itu, maaf kalau sebelumnya udah ada yang tanya. Untuk hadis yang wala tusallu ilaiha itu ilal qabr itu berarti ada hadis dengan sanad yang lain yang sahih tadi, ya, yang nggak ada mazidnya tadi, ya? Iya, ada. Jadi di dalam Sahih Muslim itu dua-duanya ada, Mas. Jadi ada yang ada tambahan Sufyan atau Aba Idrisnya, kemudian ada yang tidak ada tambahan. Nah, hadis ini sahih, ya, di jalur yang tidak ada tambahannya. Nah, matanya sama persis tadi, ya? Matanya sama persis. Wala tajlisuf alal kubur. Kebetulan tadi sudah saya cross check juga di Syamila, ternyata matanya sama, tapi ada juga matanya agak beda, wala tusallunya duluan, ada juga. Ya, tapi secara makna sama. Secara makna sama. Jadi ada lafaz yang mirip persis, yang di sanadnya tidak ada Aba Idris, kemudian ada juga hadis lain yang sanadnya berbeda, bukan Abdullah bin Mubarak, tapi itu ada semacam redaksi yang tertukar gitu, ya. Wala tusallu duluan, kemudian wala tajlisu. Nah, tapi secara umum
maknanya nggak berbeda dengan hadis ini. Itu Mas. Kalau dari ya Pak Ustadz, terima kasih. Kalau dari sisi syarah hadis ini yang dimaksud wala tusallu ilaiha itu dalam tanda kutip jangan menyembah tadi ya. Artinya kalau hanya lokasinya di depan masjid terus ya orang sholat menghadap kebetulan kuburannya memang ada di situ, tapi kan tidak menyembah ke situ kan nggak apa-apa kan ya, nggak kena hadis ini kan ya? Enggak. Jadi hadis ini tidak mempersoalkan sholat di masjid atau di musola yang di depan mihrabnya itu ada kuburan. Bukan mempersoalkan itu hadis ini, Pak. Ya, hadis ini mempersoalkan dan ini berkaitan dengan hadis kaum Yahudi sebenarnya. Jadi Nabi memperingatkan la taj'alu kubur anbiya'ikum. Jadi orang-orang Yahudi itu menjadikan kubur para nabi sebelumnya sebagai masjidan, sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Artinya mereka sembah ya nabi-nabi yang mendahului mereka itu seolah-olah nabi itulah yang akan memberikan syafaat untuk mereka gitu. Nabi itulah yang memberikan efek baik dan buruk. Itulah yang dilarang sebenarnya. Jadi wala tusallu ilaiha ini adalah ungkapan umum atau hadis umum yang disyarah oleh hadis khusus lainnya. Nah, sehingga hadis ini nggak bisa kita gunakan untuk mengharamkan seorang muslim sholat di masjid yang di depannya ada kuburan gitu, Mas. Nggak ada kaitan dengan itu hadisnya. Nggak ada kaitan dengan itu. Iya. Wah, mencerahkan Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, ya sama-sama Pak. Ustaz, izin. Ya, silakan. Umpamanya di luar hadis yang ini ya, dalam persanadannya ulama berbeda pendapat tentang sirawi. Ulama yang lain mengatakan perawi yang satu ini orangnya pendusta umpamanya. Dengan matan yang sama di luar hadis ini ya umpamanya ya. Satu mengatakan bahwa si perawi ini pendusta. Yang satu ini mengatakan ini adalah kuat. Bagaimana menyikapi tentang itu gitu. Umpamanya tidak ada jalur hadis lain yang memperkuatnya, cuma satu hadisnya, cuma para ulama beda-beda pendapat tentang si sanadnya itu, yang perawinya ini begitu. Oke, baik. Jalurnya cuma satu ya, nggak ada syahid, nggak ada tabiatnya ya? Tidak ada lagi hadis yang lain, gitu ya, atau jalur yang lain, cuma itu. Cuma para ulama menyikapinya berbeda gitu tentang si A nih, yang ulama lain mengatakan si yang ini mengatakan dia tuh orangnya pendusta begitu, atau hafalannya lemah gitu. Oke, baik. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menilai dulu jarah orang yang mengkritik itu bisa diterima atau enggak. Ya, karena kaidah yang masyhur dalam kaidah jarah ta'dil itu idza ta'arada al-jarhu wa ta'dilu qaddima al-jarhu ya qaddima al-jarhu idza qubila. Jadi ada tambahan itu sebenarnya. Ya, apabila bertentangan antara lafaz jarah dengan ta'dil, ya, lafaz yang menganggap positif dengan lafaz yang menganggap negatif terhadap seorang perawi, yang diterima adalah qaddima al-jarhu, didahulukan yang menjarah dengan syarat idza qubila, apabila lafaz jarahnya itu bisa diterima. Nah, artinya apa? Tidak semua jarah diterima. Ya. Jadi nanti ada kaidah-kaidah, Mas. Kaidah-kaidah kapan jarah itu nggak diterima. Misal jarah dari ulama yang sezaman. Nah, itu nggak bisa diterima. Misalnya jarah dari Ibnu Ishaq kepada Ibnu Malik misalnya, itu nggak diterima, atau sebaliknya. Karena di sana itu ada unsur ketidaksukaan berdasarkan kepribadian. Ya. Nah, kalau misalnya kalau umpamanya sekarang ini kan apa ya? Umpamanya tanpa maksud mengkritikkan siapapun begitu maksud Anda. Hadis yang diriwayatkan salah satu umpamanya diriwayatkan oleh ulama masyhur Imam Bukhari atau Imam Muslim, mereka mensahihkan. Tapi umpamanya ada salah satu ulama mutakhirin yang sekarang, kalau Anda sebut mungkin Syalbani umpamanya ataupun yang lain begitu, dia mengatakan hadis ini dhaif dari sanad umpamanya. Artinya
sebetulnya tadi kalau Ustaz katakan bagaimana itu? Apakah jarah itu berpengaruh atau memang harus tetap pegang yang sanadnya Imam Bukhari yang mensahihkan Imam Muslim gitu ya. Sementara di sini ada yang membantahkan di bawah. Bagaimana Ustaz? Oke. Ya, sama seperti yang tadi Mas. Jarahnya itu dikaji dulu. Ya, pengkajian terhadap jarah itu kajian yang sangat detail sebenarnya. Banyak karya-karya ulama kontemporer yang sudah sudah menjelaskan itu sebenarnya. Ada kitab-kitab besar yang menjelaskan kapan jarah bisa diterima dan kapan ta'dil bisa ditolak. Nah, termasuk dalam jarah yang tidak semasa tapi dipengaruhi oleh ideologi yang tidak pas gitu. Ada juga misalnya kritik terhadap perawi Khawarij oleh Ahlus Sunnah misalnya atau sebaliknya. Nah, itu kritikan yang seperti itu sebagiannya ada yang nggak bisa diterima karena nanti ahlul bidah maksudnya orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah itu ada kalanya dia menyebarkan kebid'ahannya, ada yang tidak. Nah, itu nanti ada rincian. Kalau dia tidak menyebarkan kebid'ahannya ya, dan hadis yang dia riwayatkan juga tidak mendukung ideologinya, nah itu nggak masalah. Jadi nggak usah dikritik juga gitu. Nah, begitu umpamanya pengaruh daripada ideologi itu sendiri sebetulnya bisa dibantahkan ya dengan institusinya. Artinya, artinya dia kan mengkritik hadis ini sahih begitu ya. Imam Bukhari sahih, Imam Muslim sahih, tapi kemudian dia melemahkan karena mungkin bertentangan dengan dia punya ideologi gitu ya. Jadi mungkin saja dia ngelihatnya mengkritik matannya dulu dia. Jadi ketika matannya nggak sesuai dengan ideologi yang ada di kepalanya, nah otomatis, waduh ini sanadnya bermasalah nih. Ya seperti halnya dengan hadis yang tadi antum bacakan ya. Sholat tidak boleh menghadap kuburan itu kan menjadi dalilnya para salafiyah tidak boleh sholat. Salafi yang tidak boleh sholat menghadap kuburan begitu. Iya. Sebenarnya kalau kita nggak jujur Mas ya, kalau seandainya ini bahasa kotornya nih, kalau nggak jujur dalam meneliti, kita bisa saja mendhaifkan hadis sahih dan mensahihkan hadis dhaif. Gampang sekali. Gampang sekali. Mungkin konsekuensinya ya. Tapi konsekuensinya kejujuran ilmiah itu kan itu ancamannya sangat besar ya. Berdusta atas nama Nabi jadinya. Nah, bisa saja hadis ini kita dhaifkan dengan menggunakan jalur yang dhaif misalnya. Atau dengan mencukupkan para kritikan yang menjarah salah satu dari perawinya. Bisa aja. Si Busur ini dia dhaif karena dikritisi oleh Imam Nasai. Kemudian Abdurrahman bin Yazid ini dia dhaif karena dikritisi oleh Ali bin Al-Madini misalnya. Kan semua orang nggak ada yang positif semua. Pasti ada yang sisi jarahnya gitu ya. Nah, ketika terjadi pertentangan nih, ini menarik nih maksud saya. Ini ketika jadi pertentangan ulama Sabiqun al-Awwalin, Imam Bukhari, Imam Muslim, mensahihkan hadis-hadis, kemudian ada ulama mutakhirin kontemporer sekarang mendoifkan bahkan memaudukan hadis tersebut. Sebaiknya kita nih bagi orang awam, saya sebagai orang awam, bagaimana harus bersikap? Apakah akan kasarnya anak akan pegang Imam Bukhari bagaimanapun dia lebih dekat, gitu, menafikan pendapat ulama mutakhirin ataukah seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau konteksnya kita orang awam Pak ya, kalau ditanya orang awam, tentu kita ngikutin mufti kita yang alim. Nah, mufti kita yang alim di bidang hadis atau ulama kita yang alim di bidang hadis. Nah, itu yang kita ikuti. Kalau kita sebagai awam ya, kan pertanyaannya kita sebagai awam. Nah, tapi kalau kita sebagai peneliti gimana? Nah, sebagai peneliti beda lagi. Kita sebagai peneliti hadis bisa saja ngambil sikap yang berbeda. Tergantung hasil penelitian kita. Kalau kita sudah punya otoritas ya, sudah misalnya sudah doktor, kemudian kita sudah menjalani proses-proses yang harus dijalani oleh seorang ilmuwan, nah itu boleh saja. Karena ijtihad itu diizinkan kan? Dan seperti yang saya jelaskan dari awal juga,
penghukuman sahih, hasan, dan dhaif itu juga ijtihad. Begitu juga penghukuman jarah ta'dil juga ijtihad. Nah, sebagai peneliti ya sah-sah saja untuk berbeda dengan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Syekh Albani sebenarnya. Iya. Cuma sayangnya sebagian ulama itu menganggap beliau belum menjalani proses-proses yang membuat beliau punya otoritas untuk melakukan hal itu. Beliau belum ada yang bilang guru talakinya cuma satu orang atau namanya. Beliau nggak punya sanad, hanya lewat satu orang. Beliau hanya mengandalkan kitab-kitab rijal yang tertulis di perpustakaan. Hanya itu yang beliau andalkan. Tidak umat lain yang beliau jadikan sandaran gitu. Nah, jadi rawan. Nah, jadi bisa terakhir ya saya simpulkan, kita sebagai awam ya tentu harus mengikuti ulama yang paham hadis. Nah, itu kalau kita sebagai awam. Tapi kalau kita sebagai peneliti ya terserah kita. Selama kita sudah menjalani proses-proses yang membuat kita pantas dan punya otoritas untuk berkata di bidang itu, ya silahkan saja. Urusan orang mau terima atau enggak, itu urusan orang lain. Ya. Seperti itu juga lah yang dilakukan oleh Imam Albani. Ya beliau mungkin menganggap dirinya pantas gitu. Ya kita enggak sah-sah saja ya. Sah saja bagi beliau mungkin sah-sah saja. Bagi beliau karena beliau merasa dirinya sudah mumpuni sebagai seorang peneliti hadis kan begitu ya. Persoalannya orang nggak mengakui, nah itu. Baik. Nah itu yang terjadi, Mas. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya kira menarik apa yang kita diskusikan. Nah, kalau ada nanti referensi yang terkait dengan jarah ta'dil pendalamannya, nanti mungkin bisa saya bantu share di grup, Mas ya. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, insya Allah. Di grup mana, Ustaz? Saya belum masuk grup mana-mana nih. Oh, belum ya? Kebetulan cuma dapat postingan di media sosial. Ya sudah, daripada ngelamun, ikut aja Zoom meeting apa nih. Ya, ada grup WA-nya juga, Mas. Jadi nanti bisa hubungi ini ya. Di Facebook atau di berita di sumber berita yang Mas dapatkan itu tanyain aja, ada grup WA-nya. Baik. Ya, afwan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan Bapak Ibu. Ya. Izin duluan Bapak Ibu.